Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu staf pimpinan, kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu peserta kegiatan implementasi kurikulum merdeka, yaitu diseminasi dengan tema yaitu budaya positif di sekolah. Pertama dan utama sekali, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan diberinya kesehatan dan nikmat yang berlipat-lipat ganda. Selanjutnya, selalu salam tidak bosan-bosannya kita hadiahkan terhadap junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan syafaat beliau, insyaallah kita akan bersama beliau nanti di yaumul mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu kegiatan diseminasi guru penggerak dengan berbagi praktek baik 4 orang guru penggerak di sekolah kita, yaitunya itu saya sendiri, kemudian Pak Yusra Mardiani, kemudian yang ketiga Bu Mila Ladia Fahma, kemudian yang keempat adalah Siska Maidianti. Ini merupakan kegiatan lanjutan dari modul 1 dalam kegiatan guru penggerak. Ini adalah bentuk praktek baik dari guru penggerak untuk pemahaman tentang implementasi kurikulum merdeka, terutama itu dengan tema budaya positif di sekolah. Baiklah Bapak Ibu, untuk lebih hikmatnya kegiatan kita pada pagi hari ini, kita mulai kegiatan kita hari ini dengan baca Ummul Quran Al-Fatihah. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan pembacaan Ummul Quran tadi, insyaallah kegiatan kita pada pagi hari ini sampai siang nanti berjalan dengan lancar. Baiklah, untuk kegiatan pertama yaitu penyampaian arahan sekaligus membuka secara resmi kegiatan diseminasi berbagi praktek baik tema budaya positif di sekolah pada tahun 2024 oleh CGP dari Sekolah Negeri 1 Painan pada Bapak Kepala Sekolah di Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita pada pagi ini kita diberi kesehatan dan kesempatan, terutama sekali keimanan, sehingga dapat kita melaksanakan tugas dengan tanggung jawab. Kemudian salawat dan salam untuk orang yang bersama Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada pagi ini kita melangkah lagi kegiatan dari guru penggerak. Mengapa dikatakan calon? Karena baru memulai proses. Nanti kalau sudah jadi guru penggerak, itu sudah dapat sertifikatnya nanti. Tapi berharap kegiatan ini sukses dan calon guru penggerak ini juga sukses dan dapat nantinya jadi sertifikat dari guru penggerak. Kami terus terang bangga sekali atas pimpinan kami, dan hanya untuk mengajak Bapak dan Ibu, apalagi di
yang ASN bisa mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Dan juga bagi contoh, ini ada undangan dari bakal guru ya, yang guru muda. Ini contoh nantinya. Kalau seandainya tidak semua wisuda nanti dan memang betul mengikuti alur akan menjadi seorang guru, ini akan dapat dipedomani kegiatan seperti ini nanti. Kalau tentang guru penggerak, ini suatu kebanggaan bagi sekolah. Ada juga yang berminat, setelah itu dia mengikuti seleksi, apalagi setelah itu lulus. Bagi kami sebagai pimpinan itu merasa bangga, ya, karena walaupun kami hanya menganjurkan, ambillah, ikutilah untuk bisa mengikuti program guru penggerak. Karena untuk menjadi calon guru penggerak itu tidak mudah, banyak seleksinya. Mulai dulu dari seleksi CV ya, identitas diri, kita lihat semua bagaimana latar belakang Bapak Ibu sebagai guru, mulai dari tamatan, pengalaman kerja yang sifatnya secara tertulis. Setelah itu ada lagi sesi yang kedua, barangkali sesi yang nyata, mengukur kemampuan kita, mulai dari daring ya, secara online, setelah itu secara langsung, ya dialognya atau wawancaranya, di situ akan ada penilaian, maka bisa memenuhi target, bisa akan menjadi calon guru penggerak. Jadi tidak mudah. Makanya kami ingin hanya menyarankan, ikutilah. Tapi akan menjalani itu Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu lah nanti akan melihat bagaimana kesulitan akan menjadi seorang calon guru penggerak. Dan setelah menjadi calon guru penggerak, Bapak dan Ibu bukan hanya sebagai guru biasa lagi. Bapak dan Ibu akan jadi guru yang guru super lah. Super di antara anak di lokal, juga super di antara guru-guru yang lain. Dan juga ini akan membuat suatu inovasi bagaimana nantinya akan dituntut selama pendidikan guru penggerak dan nanti akan dituntut setelah jadi guru penggerak. Bagaimana kepemimpinan Bapak dan Ibu, bagaimana nantinya cara berhubungan dengan orang lain, mulai dari anak-anak kita, mulai juga terus kepada guru-guru di sekolah atau teman-teman sejawat, juga dengan pimpinan di sekolah, seterusnya juga kepada lingkungan, baik lingkungan sifatnya pemimpin di daerah lingkungan kita atau pejabat-pejabat di lingkungan kita. Jadi intinya kita sudah bukan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini sebenarnya adalah pengganti daripada seleksi jadi kepala sekolah. Dulu kami untuk mengikuti seleksi kepala sekolah itu tujuannya mengambil nomor urut kepala sekolah. Itu secara nasional yang dilaksanakan oleh Balai Besar tentang kepemimpinan kami dulu dari Solo. Karena dari Balai Besar dari Solo itulah yang mengcover semua calon kepala sekolah di seluruh Indonesia. Kalau sekarang tidak melibatkan Balai Besar lagi, tapi melalui program PP Guru Penggerak. Jadi bagi yang sudah lewat, apalagi yang sedang mengikuti kegiatan, mudah-mudahan ikuti dengan sebaik mungkin dan kita berharap selesai tepat waktunya nanti. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mungkin ini suatu bocoran
guru penggerak ini merupakan pengganti dari calon pengambil nomor urut kepala sekolah yang disampaikan tadi. Artinya sekarang ini akan menjadi syarat sebagai kepala sekolah tidak melalui nomor urut lagi, tetapi melalui tamatan atau sertifikat guru penggerak yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu. Jadi kalau sudah dapat sertifikat, itu sudah nanti bisa memenuhi syarat mencalonkan diri sebagai kepala sekolah. Karena selama pelaksanaan guru penggerak ini, kita sudah dibekali nantinya dengan semua kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala sekolah. Jadi tergantung kita nantinya, kita mengikuti, melaksanakan kegiatan, dan nanti akan Bapak dan Ibu rasakan atau bisa koordinasi dengan yang sudah selesai dengan guru penggerak. Semua materi-materi yang harus dimiliki oleh kepala sekolah itu akan dibahas selama mengikuti kegiatan guru penggerak. Makanya kita ikuti dengan serius, ya. Jangan hanya untuk mendapatkan sertifikat, tetapi materi demi materi yang disajikan nanti akan disampaikan, nanti akan dipresentasikan, nanti akan menjadi bahan selama kita menjadi pemimpin nantinya. Itu kami rasakan sekali. Jadi untuk menjadi guru penggerak sudah sama nantinya dengan menjadi syarat untuk menjadi kepala sekolah. Sebagai bocoran, ada salah satu kepala sekolah di pesisir selatan ini baru 2 bulan mengikuti calon guru penggerak ini, sekarang sudah menjadi kepala sekolah yang sebenarnya. Dan itu juga bukanlah sekolah kecil, tapi sudah masuk sekolah menengah atau besar. Tapi sekarang ini mulus saja di dalam dia pelaksanaan. Jadi sampai ini masih mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Apakah kita tidak bisa seperti itu? Pakai presiden dengan kalah bodoh dan amunan. Tapi walaupun itu sasaran, jadi bukan hanya itu sasaran kita jadi kepala sekolah, tetapi selesaikanlah PPG ini dengan baik-baik. Kadang-kadang kepala sekolah itu, apalagi zaman sekarang ini, sudah kental sekali dengan berbau politik. Jadi kalau seandainya nasib kita nanti bisa terpanggil nanti, kita sudah memiliki syarat. Syarat utamanya adalah selesai mengikuti guru penggerak dengan membuktikan sertifikat. Contoh lagi, Kepala SMK 1 Terusan, Bapak Almes, itu bukan dari NUP, tapi dari guru penggerak juga. Dulu dia agak terlambat diangkat karena belum mendapatkan sertifikat. Jadi setelah sertifikat di tangan, dia sudah bisa diangkat jadi kepala sekolah. Jadi semua itu tergantung juga kepada situasi perpolitikan di negeri kita dan juga nasib kita masing-masing. Tapi intinya kita sudah memiliki syarat untuk jadi kepala sekolah. Dan lebih intinya lagi adalah kita menjadi guru super di antara anak-anak dan juga super di antara kita sesama guru atau teman sejawat di dalam melaksanakan tugas. Karena kitalah yang akan nantinya akan menjadi pengimbang mulai dari visi dan misi sekolah, inovasi yang terjadi yang kita kembangkan di sekolah kita, dan juga kita yang akan mengembangkan pendidikan itu sendiri. Makanya jadi guru penggerak ini bukanlah hal yang biasa, tapi boleh dikatakan luar biasa di sekolah kita atau di salah satu satuan pendidikan. Demikianlah harapan kami kita sampaikan kepada Bapak dan Ibu yang sedang menjalani proses guru penggerak hari ini,
dan juga ke depannya semoga kegiatan ini selesai dengan target yang sudah direncanakan dan menghasilkan nilai yang baik. Baiklah, untuk hari ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan implementasi kurikulum Merdeka Destinasi Budaya Positif yang ini merupakan tanggung jawab ya, atau tugas dari Pak Ben ya. Tugas yang barangkali Pak Adi nanti lain bulan nanti ya. Sama semuanya. Oh, berbagi materi dalam waktu materi yang satu untuk kayak berempat orang. Nah, baik, mudah-mudahan kegiatan ini bisa kita laksanakan dengan sebaik mungkin dan mempunyai target waktu dan kita bisa berharap selesai pada waktu yang kita rencanakan. Dengan menggunakan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan ini kita buka. Terima kasih. Saudara dan jaga, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah. Kita beri aplaus untuk Bapak Kepala Sekolah. Baik, kita lanjut acara berikutnya. Kita lanjut acara berikutnya yaitu pemaparan materi, mungkin nanti akan bergiliran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah berkesempatan hadir mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah kita. Baik Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Mila Ladia Fakma. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 11 di SMK Negeri 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan. Di sini saya akan mengadakan kegiatan diseminasi pengimbasan budaya positif di lingkungan sekolah. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk kepada topik pengimbasan budaya positif, untuk suasananya agar lebih semarak lagi, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Diharapkan semua Bapak Ibu untuk dapat berdiri. Kita nyanyi sama-sama ya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik Bapak Ibu, silakan duduk kembali.
Nah, tujuan dari kegiatan diseminasi ini yaitu menyebarkan informasi tentang budaya positif di lingkungan sekolah, terutama adalah kepada guru-guru. Jadi itu merupakan tujuan diseminasi yang akan kami sampaikan. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk kepada topik budaya positif, agar acara kita atau kegiatan kita ini dapat berjalan dengan lancar, di sini saya membuat 7 kesepakatan kelas yang akan kita sepakati bersama. Yang mana yang pertama yaitu mengikuti acara sampai selesai. Yang kedua, mengangkat tangan jika ingin berbicara. Yang ketiga, saling menghargai dalam mengemukakan pendapat. Yang keempat, selama kegiatan berlangsung, diharapkan HP disilentkan. Yang kelima, tidak keluar ruangan tanpa izin kecuali ada keperluan yang mendesak. Yang keenam, mendengarkan dan mengikuti kegiatan dengan baik. Dan yang terakhir, mentaati seluruh poin kesepakatan kelas yang telah kita buat. Bagaimana Bapak Ibu, sepakat dengan kesepakatan kelas yang sudah dibuat ini? Sepakat? Ya, alhamdulillah. Semoga acara kegiatan kita dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, kita akan membahas budaya positif. Sekarang yuk kita nonton dulu ya Bapak Ibu. Não sei procedimento.
Ya, baik Bapak Ibu. Seperti yang sudah kita lihat dari video tersebut, apa pelajaran atau hikmah yang bisa kita ambil dari video yang kita lihat barusan? Apa hikmah yang bisa kita ambil dari video tersebut? Ya, Ibu Kemilau. Iya, jadi sebelum kita melakukan atau memberikan sebuah hukuman kepada peserta didik, alangkah baiknya kita menanyakan terlebih dahulu apa alasan sehingga siswa tersebut sering datang terlambat. Jadi kita tidak boleh sebagai guru memposisikan diri kita sebagai penghukum. Ya, kita harus menanyakan apa alasannya datang terlambat. Kita harus mengetahui apa karakteristik dari peserta didik kita. Kadang-kadang peserta didik kita ini memiliki kodrat alam dan kodrat zaman yang berbeda-beda. Ya, jadi kita jangan sampai menghukum tanpa kita belum mengetahui apa alasannya. Kalau kita sudah melihat alasannya terlambat karena mengantarkan orang tuanya berobat, itu sangat menyesal sekali kita melakukan sebuah hukuman tersebut kepada anak murid kita. Nah, selanjutnya, apa itu budaya positif? Apa itu budaya positif, Bapak Ibu? Suatu lingkungan Ya. atau iklim dalam suatu organisasi sekolah atau komunitas yang ditandai oleh nilai-nilai, sikap dan perilaku yang mendorong kesejahteraan. Iya. Bagus sekali jawabannya Bu Siska. Jadi budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif mampu menciptakan kolaborasi antar warga sekolah, orang tua, murid, dan jika terlaksana dengan baik akan memunculkan hubungan yang baik serta menciptakan perubahan sikap murid yang lebih baik. Selanjutnya, di sini kita membahas konsep inti dari budaya positif itu ada 8. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, ketiga motivasi perilaku manusia, keempat kebutuhan dasar, kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, 7 segitiga restitusi, dan yang terakhir adalah nilai-nilai kebajikan. Yang pertama kita membahas pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kita sebagai guru juga harus menerapkan profil pelajar Pancasila kepada peserta didik kita. Bapak Ibu masih ingat 6 elemen dari profil pelajar Pancasila? Apa 6 elemen profil pelajar Pancasila, Ibu Siska? Bisa menyebutkan salah satunya? Ya, silakan Pak Beni. Ya, bergotong royong, mandiri, kreatif, apalagi bernalar kritis, berkebinekaan global. Jadi profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensinya. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua mandiri. Yang ketiga gotong royong. Yang keempat berkebinekaan global. Yang kelima bernalar kritis. Dan yang keenam merupakan kreatif. Itu 6 elemen dari profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, yang kedua, disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal
bukan paksaan atau hukuman. Selanjutnya bisa kita lihat konsep disiplin itu ada dua ya. Yang pertama konsep disiplin dengan identitas gagal, yaitu ada hukuman, ada penghargaan. Kalau hukuman itu bersifat menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Sedangkan penghargaan itu juga merupakan konsep disiplin dengan identitas gagal, yaitu tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsep disiplin dengan identitas sukses ini ada dua, ada konsekuensi dan ada restitusi. Konsekuensi itu merupakan penguatannya jangka panjang, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus atau respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungkan kesalahan. Restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol, dirinya memegang kontrol, dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi yang ini merupakan konsep disiplin dengan identitas sukses. Selanjutnya, apa perbedaan hukuman, konsekuensi dengan restitusi? Di sini kita bisa melihat contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Yang berbentuk hukuman, contohnya guru menghukum siswa yang tidak mengerjakan PR hormat kepada bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid takut, itu merupakan contoh dari hukuman. Selanjutnya konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Yang kedua, kalau konsekuensi guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Jadi kalau bisa siswa itu menghormati peraturan karena kita tegas, bukan karena ditakutinya untuk mendapatkan hukuman. Selanjutnya yaitu restitusi. Restitusi ini merupakan pemecahan masalah apabila murid membuat suatu masalah, jadi kita bisa mencari langkah restitusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Di sini contoh restitusinya yaitu guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Yang kedua, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan juga orang lain. Nah, berarti itu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Paham Bapak Ibu sampai di sini? Apa perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi? Paham Bapak Ibu? Ya, kalau paham, untuk menguji sejauh mana kita memahami perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi, di sini saya adakan sedikit kuis ya Bapak Ibu. Jawab kuisnya. Pakai pena. Itu pena. Nah, baik Bapak Ibu, di sini ada 5 kuis yang akan Bapak Ibu coba jawab. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu merupakan hukumankah atau konsekuensi? Ya, silakan ditulis ya Pak di kertasnya. Nanti kita lihat jawaban mana yang benarnya nanti. Yang kedua, sudah diisi nomor 1? Ya, kita simpan jawabannya di kertas dulu. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali
karena terlambat hadir di sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Sudah dijawab Bapak Ibu? Nah, yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Itu merupakan hukumankah atau konsekuensi? Kuis yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kuis yang kelima, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Sudah Bapak Ibu? Sudah? Nah, mari kita tampilkan jawabannya. Ya. Yang jatuh itu kita pegang saja lagi Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, tadi kita sudah mencoba menjawab 5 kuis tadi. Sekarang coba kita lihat jawabannya. Yang pertama yaitu jawabannya konsekuensi. Siapa yang menjawab yang pertama konsekuensi? Iya, betul sekali Bu. Terima kasih Ibu. Berarti Ibu sudah memahami perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Jadi, mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat, itu merupakan konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu apa jawabannya tadi Bapak Ibu? Hukuman. Ya, betul, hukuman. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ini merupakan apa tadi? Konsekuensi, betul sekali. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini merupakan hukuman. Kuis yang terakhir, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini merupakan konsekuensi. Ya, berarti Bapak Ibu sudah bisa membedakan mana itu hukuman dan mana itu konsekuensi. Selanjutnya, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Tapi teori kontrol kita mengatakan realitas kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang pasti memiliki gambaran yang berbeda. Ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan yang teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang keenam, saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah, sedangkan di teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Selanjutnya, tujuan kita sebagai pendidik yaitu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri
sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, sekarang kita lihat apa itu motivasi. Ibu Siska, apa yang disebut dengan motivasi itu apa? Ya, silakan Pak. Apa itu motivasi? Iya, jadi seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan adanya tujuan tertentu. Jadi motivasi ini ada dua jenisnya. Yang pertama ada motivasi eksternal, yang kedua ada motivasi internal. Motivasi eksternal yaitu murid melakukan kedisiplinan dikarenakan rasa takut. Berarti motivasi eksternal ini motivasi yang dari luar diri murid itu sendiri, bukan dari dalamnya. Kalau motivasi internal berarti motivasi yang dimunculkan dari dalam diri peserta didik tersebut. Ya, jadi motivasi eksternal itu murid melakukan kedisiplinan dikarenakan takut, menghindari dari hukuman, penghargaan, dan pengharapan. Sedangkan motivasi internal merupakan kedisiplinan dikarenakan sadar akan nilai-nilai secara universal. Selanjutnya, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebagai contoh, murid bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kalau murid bertanya seperti itu, berarti murid takut akan hukuman atau menghindari hukuman. Yang kedua, murid bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Berarti murid tersebut ingin melakukan sesuatu untuk mendapatkan sebuah penghargaan. Yang ketiga, akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya? Berarti jenis motivasi inilah yang disebut dengan motivasi internal. Selanjutnya, yang keempat itu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya, sekarang saya bertanya, Bapak Ibu, apa kebutuhan yang Bapak Ibu inginkan? Bapak Ibu memiliki kebutuhan? Ya, apa contoh kebutuhan yang dimiliki itu? Makan, apa lagi? Pakaian, apa lagi? Berarti makan, pakaian itu termasuk jenis kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, mari kita lihat di sini. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup, seperti makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, tentu kita juga memiliki kebutuhan akan kasih sayang. Ya, kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, serta menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, kita juga membutuhkan kebutuhan penguasaan seperti harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Yang keempat yaitu kebutuhan kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan akan kesenangan. Bapak Ibu mau kalian bersenang-senang? Ya, jadi kesenangan itu termasuk salah satu dari kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Contohnya humor, antusias, bermain, dan tertawa. Selanjutnya kita masuk kepada posisi kontrol seorang guru.
Di sini ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama ada penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Dari 5 posisi kontrol ini, posisi kontrol manakah yang diposisikan oleh guru yang ditayangkan di dalam video tadi? Penghukum, iya bagus sekali. Jadi posisi kontrol seorang guru yang penghukum ini kalau bisa jangan kita lakukan kepada peserta didik kita. Jadilah seorang guru yang memposisikan dirinya sebagai manajer. Nah, kalau kita memposisikan diri sebagai manajer, maka kita akan menjadi guru yang menyenangkan bagi murid dan guru yang dirindukan oleh muridnya. Nah, di sini ada sebuah kasus tentang penerapan 5 posisi kontrol, yaitu murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Di sini ada teori kontrolnya ada 5 tadi, ada pembuat rasa bersalah. Dengan contoh kalimatnya, beberapa kali ibu bilang sama kamu, ibu kecewa sama kamu. Itu merupakan contoh dari pembuat rasa bersalah. Yang kedua, penghukum. Contoh kalimatnya, patuhi peraturan sekolah, berdiri di barisan lain. Itu merupakan contoh kalimat dari posisi guru yang sebagai penghukum. Yang ketiga yaitu pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Berarti kalau guru mengatakan kalimat seperti itu, guru tersebut sudah memposisikan dirinya kepada posisi pemantau. Yang keempat itu posisi teman, contoh kalimat yang biasa diungkapkan, ah kamu lagi, jangan gitu dong, ayo gabung dengan yang lain, untung ada ibu. Itu merupakan contoh kalimat dari posisi kontrol seorang teman. Selanjutnya manajer, contoh kalimatnya, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Apa kira-kira pendapatmu? Bagaimana cara memperbaiki kesalahan kamu? Jadi di antara 5 posisi kontrol ini, jadilah kita sebagai guru untuk menempatkan posisi kontrol pada bagian manajer. Nah, posisi kontrol seorang guru atau manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang kedua, posisi manajer itu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid tersebut. Jadi yang restitusi ini maksudnya anak didik kita yang melakukan sebuah kesalahan direstitusi atau anak didik itu mampu memperbaiki kesalahan yang telah diperbuatnya. Selanjutnya yang keenam tentang keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Nah, dalam pembentukan keyakinan kelas ini, itu berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja kita buat peraturannya agar mudah dipahami dan diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, dan semua warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Nah, sekarang saya mau bertanya Bapak Ibu, misalnya saat belajar di kelas, sebelum memulai pembelajaran, apakah Bapak Ibu sudah melaksanakan atau membuat kesepakatan kelas? Sudah ada diterapkan di kelasnya Bapak Ibu? Sudah, ya bagus sekali. Jadi sebelum belajar, agar pembelajaran kita itu tujuannya dapat tercapai, kita buat dulu yang terutama itu tentang kesepakatan kelas yang bisa diyakini oleh peserta didik kita nantinya. Selanjutnya, dalam proses pembuatan keyakinan kelas ini, yang pertama itu murid mengemukakan kesepakatan kelas yang akan dibuat. Setelah itu, setelah dibuat, disepakati, baru peraturan tersebut diyakini oleh murid-murid kita tersebut. Sehingga di situ terciptalah nanti sebuah keyakinan kelas.
Selanjutnya yang ketujuh, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah itu ada melalui 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tujuannya agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, kita lihat yang pertama. Dari segitiga restitusi itu, yang pertama menstabilkan identitas. Kita bisa menanyakan kepada murid tersebut dengan contoh kalimat, berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna, ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi ibu mencari solusi dari permasalahanmu ini. Yang kedua, baru kita validasi tindakan yang salah tersebut. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan seperti itu. Dan selanjutnya, baru kita menanyakan keyakinan yang telah kita sepakati. Sebagai contoh, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Seperti apa gambaran kelas ideal menurut kamu? Dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu merupakan contoh kalimat dari menanyakan keyakinan kepada peserta didik yang telah berbuat kesalahan. Nah, yang terakhir, yuk kita nonton dulu ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita posisinya sebagai penghukum, siswa itu merasa dendam. Contohnya. Nah, jadi Bapak guru inilah yang memposisikan dirinya sebagai manajernya.
Jadi di sini Bapak gurunya memposisikan dirinya sebagai teman terlebih dahulu. Jadi Bapak guru ini mau memberikan makanan tanpa terlihat untuk menjatuhkan harga dirinya di depan teman-temannya. Jadi peserta didik itu kadang dia nakal, ada faktor dari kodrat alamnya, misalnya orang tuanya sudah meninggal, jadi tidak ada yang memperhatikan, makanya siswa tersebut sering juga berperilaku nakal di sekolah, ingin mendapatkan perhatian. Nah, jadi di sini kita sudah bisa melihat dari siswa yang nakal tadi, karena gurunya bisa menempatkan posisinya yang pertama dulu mungkin sebagai teman, setelah itu sebagai manajer, sehingga siswa yang nakal tadi dengan proses yang diterapkan oleh bapak gurunya tadi, dia bisa menjadi rajin.
Jadi siswa yang nakal itu tidak selamanya nakal, Bapak Ibu. Kalau kita pandai memposisikan diri kita sebagai guru. 当时我真的以为考一个好成绩就是报答老师，但是我没想到的是，老师要的并不是好成绩。 Jadi dia sudah mulai sadar, sudah mulai datang motivasi intrinsik tadi dari dalam dirinya. Nih yang beberapa tahun kemudian anak nakal tadi sudah besar ya. Sudah menjadi orang sukses.曾时刻刻有想过，我会为人师表。当年如果我是张金芳老师，拉我一把，也不会有今天的我。最近想到以前的事，我你看你在写的东西，说起这两届的人，想到张金芳老师。 没有今天，我会发现吴老师真的很感谢他。那个自然老师Jadi kalau anak nakal tadi bertemu dengan guru yang bisa memposisikan dirinya sebagai teman dan manajer, sukses dia nanti pasti guru yang tersebut akan dicarinya kembali atau berusaha dia untuk menemukan guru tersebut untuk mengucapkan terima kasih.
从来不是我们的尊严，这里面还是要。Nomor rekening.老师，还记得我吗？是杨明义。杨明义，以前的学生杨明义。是我的第1年教书的那个班长。老师，你别忘记我。是，还好，那时候遇到的是我们学生。是，谢谢杨明义，不要忘记我。谢谢当年给我的教导，教导我有自己的人生。我要你，是不会有今天的我。完全是这样，真的奇怪。Ya. Baik Bapak Ibu, itu video yang barusan kita tonton. Apa hikmah yang bisa kita ambil atau pelajaran yang bisa kita ambil dari video tersebut? Siapa yang bisa mengungkapkannya secara ringkas? Ya Pak, silakan. Iya. Iya. Penghukum, ya. Tanpa guru itu memfokuskan tanpa menanyakan kenapa siswa itu melakukan Kesalahan. Iya. Ya, di satu sisinya lagi ada guru yang berperan sebagai teman dalam siswa tersebut kepada siswa tersebut. Iya. Dimana dia memberikan motivasi atau dorongan kepada siswa tersebut dengan cara yang baik, sehingga anak nakal tersebut menjadi baik. Dan tidak semua anak nakal itu selalu nakal. Iya. Betul, bagus sekali ya. Jadi kita itu sebagai guru jangan menjudge siswa yang nakal itu akan selamanya nakal. Peserta didik kita itu kalau kita dapat memposisikan diri kita sebagai teman atau sebagai manajer, maka murid yang nakal tersebut dengan berproses lambat-lambat akan menjadi orang yang bisa menyadari akan kesalahannya dan mampu memperbaiki dirinya dari kesalahan yang selama ini dilakukan. Karena anak-anak yang tadi ya, dia sudah mau balas jasa dengan kebaikan yang dilakukan oleh gurunya tersebut. Paham Bapak Ibu? Jadi kita sebagai guru jadilah guru yang disenangi murid kita, yang mampu memposisikan diri kita. Kalau belum sampai ke tahap posisi manajer, setidaknya kita bisa memposisikan diri kita sebagai teman oleh anak murid kita tadi. Baik Bapak Ibu, mungkin dengan video tadi berakhir pula kegiatan kita hari ini. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferju, salah satu guru dari SMK Negeri 1 Painan, di mana setelah saya mengikuti diseminasi budaya positif dengan pemateri yaitu Nyambuk Mila, di mana saya dapat memahami tentang budaya positif. Kemudian saya juga mampu membuat keyakinan
kelas bersama siswa dan juga mampu menerapkan sistem langkah-langkah segitiga institusi dalam menyelesaikan masalah yang ada pada siswa. Salam guru penggerak.